banyak banget berita-berita di media sosial itu ada kayak orang tua itu mempolisikan guru gara-gara guru menegur siswanya. Contohnya misalkan yang kemarin yang baru-baru masih anget menegur untuk sholat berjamaah gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri bagaimana tuh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Steksa Podcast. Episode kali ini bersama saya Susanur Akidah sebagai host. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat menginspirasi anak-anak muda. Langsung saja kita kenalan ya. Hai. Ibu Susan. Iya, Masya Allah. Ibu Ayu. Ibu apa? Ayu Alfiah. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali ya. Terima kasih sudah datang. Ya, sudah berkenan datang dan ini merupakan suatu kehormatan untuk kami. Masya Allah. Ya. Atur nuhun juga untuk keluarga SMK, untuk khususan gitu. Saya diundang di podcast yang luar biasa ini. Iya. Steksa Podcast. Iya betul. Ngomong-ngomong nih, tadi kan seperti yang diulas tadi bahwa kita tahu bahwa Ibu ini adalah menginspirasi sekali anak-anak muda. Kita mau tahu dulu nih, Bu Ayu ini pengalaman Bu Ayu, ngomong-ngomong alumni SMK juga ya? Iya, betul banget Bu. Iya. Saya SMK di SMKN 1 Sagaratan ini ya. Dari alumni 2010. Alumni 2010. Alumni keempat sejak berdirinya. Oh, alumni keempat. Iya. Wow, luar biasa sekali. Makanya pangling Bu pas waktu memang bolak-balik mobile juga sering kan, cuman untuk masuk sekolahnya agak jarang juga kan gitu. Iya. Dengan kesibukan masing-masing pas kesini, wah sekarang dari mulai sarana prasarananya, waktu dulu saya di sini nih yang podcast ini masih pohon-pohon gede. Oh iya dulu ya. Ruang kelasnya juga masih terbatas, sekarang luar biasa. Pasti. Lalu bagaimana perasaannya nih sekian lama nggak datang ke sekolah dan sekarang datang lagi? Apakah ada perasaan seneng kah atau bagaimana perasaannya Bu? Lebih excitednya, kayak berasa balik lagi jadi anak sekolah sih Bu. Tapi kayaknya masih cocok banget nih jadi anak sekolah. Masya Allah. Jadi kayak ngelihat tadi papasan dengan anak-anak, kita flashback aja ya gitu. Oh ini kelas kita waktu di TKJ 2 kebetulan Bu, saya di TKJ 2. TKJ 2 ya gitu. Terus lagi ngelihat para guru-gurunya masih aktif, masih energi. Iya, pasti muda-muda ya. Kayaknya mereka yang awet muda apa saya yang awet tua? Oh enggak sih, Ibu juga awet muda banget sih. Gitu aja tuh. Pokoknya pengalamannya luar biasa, sangat in memoriam sekali ya kita masuk ke sini lagi. Ngomong-ngomong, setelah lulus dari SMK, setelah itu dilanjutkan kemana? Kalau boleh tahu. Kalau setelah lulus SMK 2010 itu kita sempat off dulu 1 tahun. Terus waktu itu sempat masuk kuliah juga di bisnis manajemen, tapi hanya sampai semester 3 gitu. Pengalaman tapi pengalaman ada pengalaman. Di 2016 baru melanjutkan lagi untuk kuliah. Kita ngambil di hukum. Wow, di hukum luar biasa sekali ya. Dan alhamdulillah di hari ini saya lagi menjalani kuliah di S2. Oh, Masya Allah. Hukum gitu. juga keren banget. Jadi ternyata anak-anak lulusan SMK itu free, bisa masuk kemana-mana ya, nggak harus misalkan dari TKJ ke TKJ lagi, bisa ternyata ya. Nggak harus linear juga ya, nggak harus gitu. Linear juga, ya. Bebas. Sesuai hati nurani kita, sesuai dengan basic dan keinginan kita aja gitu. Oke. Ngomong-ngomong mengenai hukum, kayaknya di sekolah ini kita awam hukum banget nih. Yang berhubungan dengan anak-anak itu kayaknya sering terjadi di sekolah itu kasus bullying yang ujungnya itu terhadap hukuman atau mengarah ke hukum ke sana lah. Kalau dari pandangan Teteh sendiri yang sudah sarjana hukum itu bagaimana melihatnya? Mengenai misalkan anak-anak bullying, memang itu mengarah ke hukum seperti itu juga ya? Ya, jadi kalau dalam dunia hukum itu kenakalan remaja ya, seperti bullying, perundungan gitu yang ada di lingkungan sekolah, kita antisipasi juga sih Teh, dalam artian kan ketika anak tersebut sudah berhadapan dengan hukum gitu ya, itu beda
treatnya dengan treatnya orang-orang dewasa gitu. Kita juga sebutnya bukan lagi misalkan ketika dia jadi tersangka tidak ada terpidana, enggak. Jadi kita bahasanya adalah anak berhadapan dengan hukum gitu. Betul. Artinya bukan berarti juga ketika anak tersebut melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau kejahatan pidana gitu terbebas dari hukum tersebut. Tapi memang ada hal-hal yang menjadi treat sendiri gitu. Dari mulai penyidikannya sampai ke tingkat misalkan di peradilannya gitu. Oke. Ngomong-ngomong lagi nih Bu, banyak banget berita-berita di media sosial itu ada kayak orang tua itu mempolisikan guru gara-gara guru menegur siswanya. Contohnya misalkan yang kemarin yang baru-baru masih anget menegur untuk sholat berjamaah gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri bagaimana tuh Bu di ilmu hukum? Emang gitu kayak gitu diperbolehkan ya Bu? Seperti itu? Kalau saya agak miris juga ya dengan pemaparan tadi yang Bu Susan sampaikan, ada dilaporkan oleh orang tuanya seperti itu gitu. Dengan dasarnya saja itu jauh gitu. Dalam artian kan dasar pidananya apa kalau berbicara dalam hukum ini kan hanya artinya ruang lingkup etika ya Bu ya. Dalam artian gini, ketika orang tua mempercayakan gitu, memberikan kepercayaan kepada sekolah, bahkan sekolah juga pasti punya prinsip dan aturan sendiri. Bagaimana cara mereka mendidik anak didiknya gitu. Harusnya kita berterima kasih kan gitu terhadap sekolah. Diurusin gitu ya anaknya. Terima kasih terhadap sekolah, kedisiplinannya terjaga karena kita mengakui sebagai orang tua kan tidak mungkin bisa akan mendidik mereka seperti itu gitu. Betul. Kalau tadi pada akhirnya ada pelaporan seperti itu, saya pikir di ranah kepolisian pun sudah bisa membaca gitu. Mereka tidak akan menanggapi gitu. Karena ya kalau untuk hanya menegur, kecuali memang ada perundungan ya di sekolah, dalam artian ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru atau apa, itu memang sudah masuk pidana ya. Kita tidak bisa mengecualikan itu. Kalau misalkan dengan hal-hal tersebut terus dikaitkan, justru pihak sekolah yang harus memberikan warning terhadap orang tua tersebut. Dalam artian ya kalau misalkan memang tidak mau mengikuti didik di sekolah ini seperti apa, ya silakan ambil anaknya untuk disekolahkan gitu di sekolah lain yang mungkin aturannya bisa disamakan dengan aturan yang diinginkan oleh pihak keluarga. Betul. Tapi memang tidak ada pasalnya kalau kayak gitu Bu. Sebenarnya kan kayak orang tua mungkin merasa wah ini ada pasalnya nih, padahal maksud guru sendiri kan baik ya. Yang namanya di medsos itu kan katanya gara-gara tidak sholat berjamaah, sedangkan di kita sendiri ada aturannya, disiplin. Murid itu harus, contohnya lah di sekolah ini murid itu rambutnya harus rapi. Tapi kadang-kadang ada juga loh Bu orang tua yang ya maksudnya nggak nerima anaknya rambutnya dirapihin, padahal maksud kita baik. Itu pandangan Ibu sendiri gimana? Kalau untuk pasal sendiri berkaitan dengan soal tadi kan saya juga tidak menemukan ya baik pelanggarannya, baik pidananya gitu seperti apa. Artinya kan kalau pasal itu harus menjurus juga yang tadi dikatakan, ketika kekerasan ya itu ada pasal kekerasannya, misalkan ketika penganiayaan atau misalkan ujaran kebencian gitu, memang sudah ada tertuang kan aturannya. Tapi kalau untuk hal itu mungkin mereka berpendapat di ini perbuatan tidak menyenangkan, gitu. Cuman hari ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai pondasi perbuatan menyenangkan dalam artian apa gitu. Tidak menyenangkannya seperti apa? Ketika masuk ranah tidak menyenangkan itu, apakah anak tersebut luka enggak, lecet enggak gitu atau apa, itu kan beda bab ya Bu ya gitu. Betul, jadi saya rasa tidak menemukan pasal untuk hal-hal tersebut. Tapi tadi yang disampaikan misalkan contoh untuk pencukuran rambut gitu ya, kalau misalkan kita secara baik-baik meminta izin terhadap anak tersebut dan juga anak tersebut memang dalam aturan
ranah kedisiplinan sekolah, kerapihannya, oh sudah agak melencong nih, rambutnya udah panjang, gondrong gitu ya betul. gitu. Saya rasa itu juga tidak melanggar hak asasi manusia apapun gitu, betul. melanggar apapun. Iya betul, karena memang di sekolah kita itu memang kedisiplinan dan kerapihan itu sangat penting sekali. Jadi sebenarnya ketika mereka awal masuk pun mereka sudah tahu berarti masuk SMK rambut harus rapi. Harusnya sih tidak ada masalah lagi, tapi masih ada aja orang tua yang tidak setuju gitu. Mudah-mudahan kedepannya enggak ya Bu ya. Mudah-mudahan teh gitu, dengan kehadiran hari ini para guru didik juga kan sebetulnya itu madrasah juga untuk anak-anak gitu, selain dari rumah yang merupakan madrasah pertama. Artinya apa? Ketika kedisiplinan itu sudah ditanamkan di rumah gitu, saya rasa permasalahan-permasalahan seperti ini tidak akan harus terjadi di sekolah. Karena apa yang terjadi di sekolah terhadap anaknya itu kan juga berkaitan erat dengan dasar mereka, artinya rumah mereka seperti apa, didikan para orang tua gitu. Iya betul, wah luar biasa sekali. Keren sekali Bu. Ngomong-ngomong apa sih, kan Ibu itu pasti udah banyak banget pengetahuan tentang hukumnya. Ngomong-ngomong belok dulu nih sedikit, saya suka kepo loh di Facebooknya Ibu, keren banget. Udah banyak kenalan-kenalan pengacara-pengacara luar biasa ya. Masya Allah. Ya kebetulan saya kan kantornya ada di Jakarta teh gitu. Di Gedung 88. Kita memang ada di Junaidi Saidi and Partner gitu. Kebetulan kemarin juga kita menangani kasus yang untuk Arif Rahman Hakim. Iya, saya lihat Ibu tuh berfoto sama jaksanya Wayan Mirna yang lagi kasus hits kopi sianida itu loh Bu, itu keren banget. Masya Allah, iya. Kita memang itu lagi hits kan sekarang ya, lagi naik lagi. Iya. Ya tapi bisa, Ibu jadi di Jakarta ya sekarang ya. Iya. Mungkin bisa dong anak-anak kita nanti misalkan apa sih, kalau misalkan ada yang apa sih tuh mau bekerja, bisa nanti koneksinya dan misalkan cocok magang di sana, bisa kali ya Bu ya. Bisa, insya Allah ya. Kita ikhtiar dalam artian bukan berarti kita memasukkan tapi mengarahkan dengan potensi-potensi mereka masing-masing dimiliki tentunya betul. Kita sama ikhtiar, apalagi hari ini memang saya terfokus ya Teh ya, untuk kembali gitu, dalam artian kembali ke daerah gitu bersama-sama. Yuk, apalagi hari ini kan anak muda nih gitu, kita kan harus jadi role model dalam artian hari ini bukan pencapaian gitu, tapi hari ini penjajakan kan gitu. Ketika kita usia under 30 atau under 40 itu saya katakan kita hanya bisa penjajakan dari para senior-senior ya. Kenapa tidak gitu, ketika saya kembali lagi ke daerah saya gitu, kita ajak juga anak-anak muda yang lain. Iya. Oke, ngomong-ngomong mengenai ajakan anak muda, barusan kan Ibu bilang kembali ke daerah ya. Asalnya mungkin kemarin aktifnya di Jakarta, sekarang niat yang mulia sekali untuk kembali dan membangun daerah. Ini tuh kan sekarang lagi musim-musimnya politik Bu, sebentar lagi pemilu nih. Nah, sebagai anak muda yang menginspirasi untuk anak-anak kita supaya mereka tidak hanya, barusan kita kan ngobrol sadar hukum ya. Jadi supaya anak-anak itu paham pentingnya memilih ya, sadar politik atau sadar pemilu lah, itu bagaimana, ada tips atau ada apa pesan-pesannya untuk anak muda kita di Sagaranten tentunya bagaimana Bu? Iya. Jadi kalau berbicara anak muda nih Teh, apalagi berhubungan dengan hari ini demokrasi ya, gitu, demokrasi politik betul. Gitu. Memang 50% itu sekarang dikuasai oleh anak muda. Selain dari kemarin kan segmennya nih 50% perempuan, 50%-nya lagi di pihak laki-laki, dan itu ternyata dari 100% itu 50% anak muda gitu. Dikatakan anak muda, kita taruhlah berbicara di under 40. Bahkan dimulai dari 17 tahun ya KTP hari ini. Gitu. Untuk usia pemilih. Iya, pemilih pemula. Kalau kita tarik kembali soal keterlibatan anak muda dalam politik gitu, saya ingin memberikan statement seperti ini.
kita ini punya stereotype dalam diri kita bahwa politik itu milik mereka yang tua, yang kolot. Iya. Kita anak muda nggak mau gitu. Nggak mau. Apa saya nggak ngerti. Hari ini nggak boleh gitu teh. Nggak boleh gitu. ya? Iya, kita bentengi dalam diri, tidak boleh seperti itu. Karena Oke. apa? Anak muda ini ujung tombak bangsa. Oh pasti, Gitu. betul. Kalau bukan hari ini kita memulai, kapan lagi? Kalau Betul. bukan kita, siapa lagi? Siapa gitu, yang anak akan muda. membangun Ya, daerah? gitu. Betul. Kemarin keputusan MK juga kan keberpihakan tuh teh terhadap anak muda, Oh, bahwa iya. anak muda tidak dibatasi untuk mengeksplor nih dunia perpolitikan atau bahkan terlibat di dalamnya. Iya. Karena kita tarik lagi sejarah, ada pahlawan kita Budi Utomo, dia pendiri yang mendeklarasikan Hari Kebangkitan Hari Nasional Kebangkitan kan gitu. Nasional, ya, betul. Waktu itu beliau masih berusia di mahasiswa waktu itu, dan deklarasinya di kos-kosan loh teh gitu. Oh, iya. Artinya tidak ada penghalang apapun untuk Betul. anak muda ini terlibat dalam perpolitikan. Politik itu kan kunci dari poros-porosnya bangsa. Betul, gitu. betul. Jadi bagaimana kita meminta pemerintah untuk melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak muda, tapi kitanya tidak ada di situ untuk Iya, menyuarakan betul, gitu. betul, Kalau betul. sekarang kan biasanya nih di legislatif atau apa gitu ya, yang kita bahas soal yang dekat lah, pupuk misalkan untuk pertaniannya gimana nih cara mengolah pertanian. Dengan Ya. adanya kita anak muda, kebetulan saya juga kan aktif di pertanian ya teh Oh, ya. iya. Kita banyak sharing juga dengan senior-senior untuk menciptakan inovasi-inovasi baru Oke, yang itu luar mungkin biasa sekali. hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang masih energik nih Iya, gitu. pasti. Jadi Mungkin. imbang antar tenaga mereka dan juga pengetahuan mereka, sehingga inovasi sandang pangan di negeri ini juga bisa imbang Bisa gitu kokoh nantinya gitu ya. Iya, untuk betul. untuk satu hal, yaitu pertanian. Dalam hal misalkan olahraga atau apa, banyaklah, hampir separohnya kepentingan kita di bangsa ini juga tentang anak muda ya gitu. Pendidikannya, Iya. kepemudaan di olahraganya Iya, gitu, betul. Semua banyak anak muda ya. Iya, betul. Jadi kita memang betul-betul harus terlibat dalam politik, dalam menentukan siapa pemimpin kita. Iya. Baik dari dasarnya di daerah sampai pemilihan presiden kita gitu. Kita harus menentukan. Ya, Kita betul. harus pilih pola, Betul. dasarnya apa. Nggak boleh diam aja jangan gitu hanya ya. FYP ya. Oh iya, FYP. FYP-nya ini dia nih gitu. Iya. Tapi kita tidak melihat figurnya seperti apa, Cuma ikut-ikutan latar belakangnya ya, latah seperti ya. apa Iya, betul, ya. betul, Karena betul. satu suara itu ya kita menitipkan kepentingan di situ gitu. Pasti, oke. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai barusan kan anak muda harus berperan aktif nih. Betul. Tapi kebanyakan pemilu dari pengalaman saya melihat, jadi banyak banget anak-anak, terutama anak muda yang sudah masuk usia memilih, itu kayak males banget nggak milih, atau bahasanya enggak kalau bahasa Sunda Yeah. ya, maaf, males gitu kan. Jadi akhirnya tidak memilih sama sekali, atau golput lah istilahnya pada akhirnya, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Nah itu tentu saja nggak baik kan. Nah Yeah. Ibu mumpung di sini minta kasih pesan untuk anak-anak muda terutama, supaya mereka tidak malas untuk datang ke tempat pemilihan dan ikut memilih seperti itu. Silahkan Bu. Oke. Jadi sebenarnya di sini juga diperlukan peran-peran semua ya Oh, gitu. ya. Dari mulai peran sekolah, peran dari orang tua, bahkan mungkin peran dari luarnya gitu. Artinya di pihak sekolah pun harus mengedukasi terhadap siswa-siswa yang memang sudah jadi pemilih, Masuk usia iya, pemilih. masuk usia Oke. pemilih gitu. Dari orang tua juga kita kasih paham juga ya gitu. Melalui hari ini kan banyak juga dari pengawas pemilu atau misalnya penyelenggara lainnya gitu. Memang ada tugas untuk memberikan edukasi Ya. terhadap masyarakat. Nah mungkin terhadap saya sendiri gitu, kita mengajak. Oke, Ayo yuk gitu. ayo. Pokoknya kita jangan golput. Oke. Kita pergunakan hak pilih kita semaksimal mungkin, dan yang tadi juga saya sudah singgung bahwa jangan hanya ikut FYP saja. Iya. Kita harus melihat potensi bakal siapa nih calon yang akan dipilih, kita ya. pilih. Terus harapan-harapan dan mimpi kita itu apakah memang masuk
ke segmen atau background calon-calon yang sekarang disajikan gitu terhadap anak muda. Ya kalau anak muda berarti kita lihat saja segmen yang bisa kita kejar untuk kepentingan anak muda nih apa gitu. Paling dekat kan itu, karena kalau kita sekarang masuk segmen pemuda terus kita kasih tunjuk bahwa ini pupuk nih harus dibenahi, jalan nih harus, mungkin mereka tidak akan sampai segmennya. Pasti. Jadi kita singgung yang ada segmen mereka dulu. Misalkan di dunia olahraga kira-kira siapa nih yang akan menghantar mereka untuk bisa masuk olimpiade atau memfasilitasi olahraga di daerahnya. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi intinya pokoknya untuk yang sudah masuk usia memilih, jangan sampai males apalagi golput. Karena satu suara itu berarti dan menentukan masa depan gitu. Iya. Ngomong-ngomong Bu, ini udah nggak terasa ya, waktu kayaknya sudah masih betah padahal ya. Jadi sepertinya ini sudah waktunya untuk menyimpulkan, dan terakhir kata-kata terakhir dari Ibu sendiri, mungkin kita tadi sudah diulas dari mulai hukum luar biasa, politik, ada yang mau dikatakan atau kalimat penutup pemungkas dari Ibu sendiri? Oke, paling untuk adik-adik kelas saya ya gitu. Hari ini baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, saya ingin menitipkan artinya kita juga harus sadar hukum, dalam artian ranah-ranah yang bisa terjadi di sekolah ini kan seperti bullying, seperti seks bebas, seperti misalkan pencurian atau apa. Kita harus cermati, dalam artian cermati, kita betul-betul harus menjaga masa muda kita. Jangan sampai dengan perilaku seperti penyimpangan seksual atau seks bebas dan yang lainnya itu akan menjadi penghalang untuk mimpi kita gitu. Karena mimpi kita hari ini ditentukan waktu kita sekolah seperti apa. Betul gak gitu. Kalau kita bisa menjaga diri kita di masa-masa sekolah kita, masa remaja kita, insya Allah kita bisa memberikan masa depan terhadap diri kita, mau jadi apa nih, mau kemana nih gitu. Kita fokuskan hari ini untuk pembelajaran, untuk mendelegasikan diri kita akan menjadi apa. Tentunya juga kita harus banyak proaktif terhadap guru, terhadap orang tua. Apapun masalah yang dihadapi oleh kita di sekolah, jangan dipendam sendiri gitu. Itu justru yang menjadikan nggak ada jalan keluar kalau misalkan mereka ada masalah. Jadi malah menyimpulkan sendiri. Kalau proaktif seperti ini, apapun masalahnya, sekecil apapun, baik itu ada teman yang nakal atau apa, kita kan bisa sharing gitu terhadap lingkungan dan teman-teman. Pokoknya itu aja sih Teh gitu ya. Untuk anak-anak. Luar biasa sekali. Jadi bisa disimpulkan dari obrolan kita pertama sampai akhir ini bahwa memang hukum itu kita harus perlu sadar hukum, terutama anak-anak muda ya, teman-teman di rumah sana, terutama anak-anak tingkat usia remaja. Jadi intinya hati-hati, mimpi kita bisa terwujud tergantung bagaimana kita sekarang. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari tadi kata-kata Ibu, hati-hati dengan pergaulan seks bebas, hati-hati dengan segala pergaulan yang tidak baik itu termasuk ke ranah bullying, karena bisa merusak masa depan, baik dari masa depan yang dibully ataupun yang membulinya sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bu ya. Nanti ketagihan Bu. Pasti datang terus nih ke podcastnya Teks saya. Iya pasti. Pokoknya doakan kita semua lancar, dan doakan semoga semua hajat, semua keinginan, baik khususnya untuk Ibu dari kita semua bisa tercapai ya. Oke guys, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.